Hal mencengangkan saat mengetahui ternyata Puput punya akal bulus saat pura-pura membantu temannya mengambil unit mobil. Alih-alih mendapatkan mobil justru uang lenyap, bahkan hingga kini uang tersebut tak kunjung dikembalikan. Pengakuan orang tersebut diungkapkan dalam sebuah video yang dikutip dari sripoku.com dari akun Instagram @rumpi_asik. Mulanya wanita itu mengungkapkan mengenai kehidupan asli Dodi Sudrajat dan Puput yang tak sesuai dengan apa yang dikatakan di media, di mana Dodi Sudrajat mengaku bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan BUMN. Nyatanya menurut wanita itu, Dodi hanyalah pengangguran sementara Puput yang mencari pekerjaan. Bermula Puput menawarkan untuk memakai nama Dodi untuk mengambil mobil, namun nyatanya uang dipakai untuk kebutuhan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menikah. Kemudian di awal 2020 aku ngambil unit mobil tapi dengan bantuan leasing. Pada saat itu aku dapat unitnya di showroom di sekitaran Durensawi karena pemilik showroomnya itu masih kawannya Puput. Akhirnya karena aku masih nggak bisa, KTP aku masih Pontianak, jadi Puput sempat menawarkan, udahlah pakai namanya Dodi aja, jadi masih itu kok, masih bersih namanya. Ya udah, karena saat itu kita lagi deket-deketnya, ya aku percayakan ke Puput. Aku baliklah ke Pemalang. Terus beberapa hari sebelum nikahan almarhum, nikah yang di Jakarta bukan resepsi. Kalau resepsi kan di Bali, itu Puput bilang begini, duitnya udah siap belum? Kalau transfer siang, ini malam unitnya bisa diantar besok juga, udah beres. Aku transferlah uangnya. Setelah aku transfer uangnya, aku tungguin berita sampai sore, sampai malam, sampai besok. Kok nggak ada kabar, ternyata 2 hari kemudian dia baru bilang kalau, wah ternyata namanya Dedi masih ada sangkutan di salah satu bank. Aku udah curiga sih, loh kok di awal bilangnya udah bersih, udah bisa kan? Otomatis leasing itu kan masih, kalau mau ngambil kan di BI, checking dulu kan, tapi kok di awal. Tapi ya udahlah, namanya uang udah di tangan orang pasti udah susah balik lagi. Kalau dalam batin aku kan gitu, tutur si wanita tersebut. Nah, itu uangnya dipakai untuk kebutuhan mereka, keperluan mereka menghadiri nikahannya almarhum. Nikahan loh ya, bukan resepsi. Ya kayak sewa mobil, ya entah seragam, ya apalah, nggak tahulah. Namanya untuk keperluan aja. Ya anak mau nikahan pasti kan kita butuh dana ya, butuh biaya, sambungnya. Sempat kemarin ada komen, ya mungkin udah dibayar, lillahi ta'ala belum. Emang sempat mereka nyicil 2 kali, tapi sampai saat ini belum dilunasi. Nah itu 4 bulan lalu jujur kami memang lagi selisih paham. Sampai pada akhirnya mau nggak mau tagih, padahal selama ini aku nggak nagih. Itu aku WA dia online tapi nggak dibaca WA-nya. Ya aku kan malu juga gitu. Jadi ya udahlah, nggak aku tagih-tagih lagi. Sampai akhirnya kemarin ngucapin belasungkawa. Ngucapin di hari H tapi 11 hari kemudian baru dibalas. Nggak apa-apa sih, masih ada niat baik untuk membalas. Alhamdulillah. Kelanjutan wanita itu berujar. Sebelumnya wanita itu mengungkapkan semua fakta keluarga Vanessa Angel itu. Jadi awal kami dekat itu tahun 2019, aku sempat yang ngejalanin usahanya Puput, yaitu kebab pisang. Karena kebab pisangnya dia itu sempat bangkrut, nganggur, jadi aku yang ngurusin, kata seseorang wanita yang dikutip dari sripoku.com di akun Instagram @rumpi_asik. Rupanya Puput pernah menjalankan usaha kebab pisang yang justru bangkrut dan diteruskan oleh mantan temannya itu. Dengan saling menolong, Puput dan mantan temannya itu membeli kebutuhan keluarga bersama. Nah, saat itu aku ngurusin kebab pisangnya itu. Misal keuntungan hari ini aku beli susu Pampers anakku, besok aku beliin susu dan Pampers anaknya, besoknya lagi aku beliin token listrik rumahnya, aku beliin. Kadang Puput juga minta kuota itu karena nggak ada pulsa, katanya. Hal cukup mengejutkan bahwa Puput nyatanya tak mampu membeli susu untuk anaknya. Kenapa aku sampai beliin susunya? Karena kadang anaknya yang masih kecil itu dikasih teh karena nggak ada dana untuk membeli susu. Nah, aku kan rumahnya di Pemalang, masih ngontrak. Ketika kontrakan rumah aku habis, memang aku disuruh tinggal di rumah Puput. Tapi bukan satu rumah yang bareng sama Dodi sekeluarga. Enggak, aku rumah yang di belakangnya kosong. Tapi aku nggak cuma-cuma juga tinggal di situ. Aku renov juga nggak sedikit untuk sebelum aku tinggal di rumah tersebut, ujarnya. Sementara itu Dodi Sudrajat ternyata tak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menunggu di rumah menjaga sang anak dan Puput mencari pekerjaan. Berjalannya waktu, Puput pun ke Jakarta, bolak-balik Pemarang cari kerjaan, cari usaha, dan selama itu Dodi di rumah saja jaga anaknya yang masih kecil. Dodi Sudrajat mengaku kerja di BUMN. Melalui podcast Adis Gilang, Dodi Sudrajat mengaku bahwa ia bekerja di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BUMN, kata Dodi Sudrajat. Transfer jutaan rupiah dari Vanessa Angel pun mulai terkuak. Sebelumnya ada jejak digital dan jejak transfer yang menunjukkan Dodi Sudrajat itu matre. Transferan itu merupakan bukti dari Vanessa Angel yang mengirimkan uang kepada Dodi Sudrajat setiap bulannya. Hal ini diungkapkan oleh Milano Lubis, pengacara Vanessa Angel yang kini menjadi pengacara Dodi Sudrajat. Kepanikan wajah Dodi Sudrajat saat melihat tayangan masa lampau Milano Lubis pun disoroti.
Dodi terlihat salah tingkah takut kedoknya terbongkar, apalagi Milano Lubis yang dulu menjelek-jelekkan dirinya kini menjadi orang kepercayaannya. Hal ini terungkap dalam akun gosip seputar _celebrity yang menampilkan percakapan Feni Rose dan Milano di room No Secret. Awalnya Feni Rose menanyakan apakah Vanessa Angel memberikan uang setiap bulannya kepada Dodi Sudrajat. Jejak transferan dari? Tanya Feni Rose. Dari Vanessa ke papanya, jawab Milano. Ada banyak atau sedikit? Tanya Feni Rose. Lumayan lah, karena kita akan mempersiapkan bukti rekening segala macam. Jadi kemarin kita cek, wah kaget juga ternyata. Memang benar dia ada jejak transfer ke Dodi Sudrajat, ujar Milano. Itu baru beberapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir? Tanya Milano. 1 tahun terakhir, kan 1 tahun terakhir ini yang diminta dari 2017 sampai 2019 awal, kata Milano. Ada ya transaksi, berarti tiap bulan ada? Tanya Feni Rose. Ada kayaknya, ada sih, aku lupa ingat, kata Milano. Jumlahnya ratusan atau jutaan? Tanya Feni Rose lagi. Jutaan, jawab Milano dengan tegas. Tahun 2019 ini di mana Vanessa Angel terkena kasus prostitusi 80 juta yang menghebohkan masyarakat. Milano ini sendiri pengacara yang membantu Vanessa Angel di persidangan. Melihat percakapan penayangan Feni Rose dan Milano yang mengatakan kalau Vanessa Angel kerap memberikan uang kepada Dodi Sudrajat menjadi fokus warganet. Dodi Sudrajat terlihat panik dan beberapa kali ia menundukkan kepalanya dan memainkan bibirnya dengan mulut seperti digigit dan beberapa kali mengusap bibirnya dengan tangannya 1 jari. Diketahui menggigit dan mengunyah bibir sering menunjukkan rasa takut dan kecemasan. Hal ini dapat berarti orang tersebut tidak nyaman dalam situasi tertentu atau terhadap sesuatu. Menurut psikolog sekaligus penulis buku The Novel It Vintage, Carol Kinsey Goman, ketika Anda menggigit, mengisap, atau menjilat bibir, Anda menggambarkan perasaan hati Anda sedang dalam tekanan dan canggung. Dengan menggigit bibir, Anda mencoba untuk menghibur atau menenangkan diri sendiri, ujarnya. Jumlah donasi Dodi Sudrajat untuk rumah Galaskay dibocorkan Faisal, buka-bukaan cuman sumbang kritikan. Jumlah donasi Dodi Sudrajat untuk rumah Galaskay dibocorkan Faisal, ayah Bibi Ardiansyah. Setelah rumah untuk Galaskay berhasil terbeli senilai 3 miliar, sosok Dodi Sudrajat yang sebelumnya mengkritik ternyata tidak menyumbang sepeser pun. Dari pengakuan Faisal, Dodi Sudrajat dari awal memang tidak setuju dengan donasi rumah Galaskay. Awalnya donasi Galaskay itu digalang oleh para sahabat Vanessa Angel, Marisha Ica beberapa waktu lalu. Setelah uang terkumpul, Faisal kemudian melunasi sisa pembayaran rumah tersebut sebesar 2,4 miliar pada Selasa 21 Desember 2021 kemarin. Faisal memilih hari Selasa karena bertepatan dengan ulang tahun Vanessa Angel pada 21 Desember 2021. Selama proses donasi berjalan, Dodi Sudrajat terang-terangan tidak setuju dan menyebutkan aksi donasi untuk rumah Galaskay tak ubahnya mengemis. Tak heran jika Dodi Sudrajat sama sekali tidak ikut patungan membeli rumah untuk cucunya sendiri. Dia kan gak setuju mau beli rumah, gimana mau nambah, kata Faisal saat ditemui usai transaksi rumah Galaskay di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Dari awal gak setuju dan tidak direstui, gimana ceritanya ikut donasi, tukasnya. Pengusaha kain ini juga menampik jika donasi rumah Galaskay disebut sebagai aksi ngemis. Kan pihak sana gak setuju, kata dia ngemis, kalau bagi saya enggak, tandas Faisal. Usai melunasi rumah untuk Galaskay, keluarga Bibi Ardiansyah melakukan syukuran sekaligus pengajian di malam harinya. Menurut pantauan Grid ID, acara syukuran rumah Galaskay dilangsungkan setelah azan sholat Isya sekitar pukul 19:35 waktu Indonesia Barat.